film, kasus ini berujung plot twist. Bocah berusia 6 tahun bernama Dante yang awalnya dilaporkan meninggal dunia karena tenggelam saat berenang, ternyata ditenggelamkan oleh kekasih ibunya sendiri. Apa motifnya dan adakah keterlibatan orang dekat korban lainnya? Saya Dana Paramita, kita diskusi. Belakangan publik dihebohkan dengan kasus meninggalnya Dante, anak artis Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas yang awalnya dilaporkan meninggal dunia karena tenggelam, ternyata ditenggelamkan oleh kekasih ibunya. 9 Februari lalu, kekasih Tamara, YA, ditangkap di rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ia dijadikan tersangka karena hasil rekaman CCTV menunjukkan Dante meninggal setelah ditenggelamkan oleh YA sebanyak 12 kali dengan durasi yang bervariasi. YA berdalih dirinya membenamkan kepala Dante ke air sebagai latihan pernapasan. Hari Minggu kemarin, polisi gelar olah tempat kejadian perkara tewasnya Dante di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Petugas dibantu oleh staf kolam renang menunjukkan kamera CCTV yang merekam detik-detik saat korban dan pelaku berada di dalam kolam renang orang dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Kejanggalan demi kejanggalan mencuat dan membuat publik berspekulasi. Tagar Justice for Dante pun menggema di media sosial. Setelah 10 hari dimakamkan, jenazah Dante akhirnya diotopsi dan hasilnya ditemukan tanda-tanda tenggelam dari organ tubuh korban. Tanda-tanda terendam pada kondisi korban itu memang dipastikan ada. Selanjutnya untuk pemastian adanya tenggelam atau tidak, di bidang kedokteran forensik kami harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua organ tubuhnya sehingga kami lakukan otopsi tersebut. Pada otopsi memang karena kondisi sudah membusuk lanjut, sehingga organ-organ tubuhnya sebagiannya sudah mulai membusuk, melunak, terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Kemudian juga untuk pemastian tenggelamnya kami harus mengambil organ dari sumsum tulang, yaitu jadi tulang pahanya kami ambil untuk dilakukan pemeriksaan destruksi asam atau nanti kita periksa adanya tumbuhan air di dalam sumsum tulang tersebut gitu. Mengapa harus diambil? Karena memang di setiap air menggenang, baik itu air tawar maupun air asin, pasti akan ada tumbuhan airnya, yaitu berupa ganggang ataupun diatom. Jadi fokus kami pada saat ekshumasi itu pun itu yang kami cari. Karena kalau untuk mencari adanya air dalam lambung atau usus atau mungkin parunya ngembang, itu agak susah mengingat kondisi korban sudah 10 hari dimakamkan. Apa yang membuat tersangka bisa setega itu melakukan kejahatan dengan cara menenggelamkan? Cemburukah, sakit hatikah, atau apa? Pada saat CCTV itu tadi dilihat ya, memang ada hal yang menarik karena ada perilaku sebelum menenggelamkan itu melihat kiri dan kanan gitu ya. Jadi kita yang psikologi ini biasa membaca perilaku itu berpikir, coba kalau kita lihat sendiri kan seolah-olah apa sih, kita kan mau jaga-jaga ya, mau lihat oh aman nih gitu, itu sudah mencurigakan gitu. Nah, kalau dari teori kan Mbak ya, ada banyak teori kenapa sih seorang melakukan kejahatan. Jadi ketika tadi berlakunya begitu. Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama, kalau dari teori psikogenesis kan jelas ya bahwa seseorang itu berperilaku atau punya motif tertentu untuk berbuat kejahatan itu karena reaksi masalah-masalah psikis. Dan yang perlu digali ya, apakah reaksi dia marah ke ibunya gitu ya, ke pacar tanda petik ya gitu. Atau dia marah ke anak ini sendiri, itu juga perlu digali. Artinya kalau itu terjawab, berarti mungkin tadi dia mendasari perilakunya itu motifnya atas dasar tadi ya bereaksi terhadap masalah-masalah psikis yang terjadi. Itu teori pertama ya. Teori kedua itu murni nih bahwa sebenarnya struktur sosial itu mempengaruhi banget bagaimana seseorang ini bisa bersikap. Nah, kalau misalnya kita lihat ya bahwa teori kejahatan itu bilang bahwa seseorang itu bisa melakukan kejahatan dari proses sosial budaya yang ada di sekitar dia. Dia bisa meniru nih. Nah ini yang perlu digali juga gitu. Oke, kekasih ibu korban sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Lantas apa hukumannya? Tersangka YA dijerat dengan tindak pidana
setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan dengan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian orang karena kelalaiannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Yunto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 359 KUHP. Lalu bagaimana dengan ibunya? Apakah ada faktor kelalaian juga? Saya berdiskusi dengan pengamat hukum soal ini. Dia anggapnya sebagai turut serta. Kenapa turut serta? Karena dia menyerahkan anaknya tersebut untuk diserahkan kepada laki-laki pacarnya itu. Nah, kalau ada bukti nanti bisa mengarah kepada ternyata ada pembicaraan mereka mengenai rencana itu sendiri sudah dilakukan atau tidak pun, nanti ada pasal yang berbeda, satu perencanaan, satu kelalaiannya mengakibatkan anaknya mati begitu. Nah, jadi itu tergantung kepada bukti-bukti nanti yang dihadirkan ya, walaupun kita agak heran juga ya kenapa seorang ibu yang anak kandungnya sendiri ya tentu dia akan berusaha untuk bisa membuktikan kebenaran fakta kematian anaknya, tapi pas dia melihat itu dia tidak langsung berusaha untuk menuduh ya gitu, berarti bukan menuduh ya, menyangkakan kepada orang yang dititipkannya itu kan jaga. Kebenaran selalu menemukan jalan keluarnya. Satu persatu misteri kematian Dante mulai menemui titik terang. Namun yang masih menjadi tanda tanya, apa motif pembunuhannya? Dan adakah keterlibatan orang dekat korban lainnya? Kita lanjut diskusi di kolom komentar.